Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Ike Edwin ataupun yang mewakili serta jajaran dari pengurus komite. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 10, serta yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak kami jika pada saat ini kebetulan secara bersama dengan orang tuanya untuk melaksanakan pertemuan secara virtual meeting ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya jualah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Sekali lagi kita bisa hadir dalam rapat ataupun dalam silaturahim secara virtual ini. Selawat dan salam juga tidak pernah kita lupakan. Mari kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita rasakan di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang sangat baik ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, walaupun mungkin agak terlambat, kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Bapak Ibu orang tua yang pada tahun ini, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan bahwa ananda kita berhasil bisa bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Sekolah yang sangat kita banggakan dan insya Allah sekolah yang sangat dicintai dan dihargai oleh masyarakat. Banyak sekali siswa-siswi yang ingin belajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, tetapi karena keterbatasan, sebagian besar tidak bisa kita terima. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan selamat dan salam hormat kami kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya untuk dapat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini sekali lagi perlu kami ulang Bapak Ibu bahwa tahun ini kami menerima rombel sebanyak 11 kelas Bapak Ibu. Terdiri dari 8 rombel jurusan IPA dan 3 rombel jurusan IPS. Dengan kapasitas Bapak Ibu bahwa IPA kami menerima 256 yang terdiri dari yang masuk melewati jalur zonasi 140, jalur afirmasi 26, pindah tugas orang tua 14, prestasi akademik maupun non-akademik sebanyak 76 siswa. Sedangkan untuk jurusan IPS sebanyak 96 terdiri dari 48 melalui jalur zonasi, 14 orang melalui jalur afirmasi, 4 orang melalui jalur pindah tugas, kemudian 30 orang melalui jalur prestasi, dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa tahun ini khusus untuk jalur afirmasi jurusan IPA, kami menyiapkan tempat sebanyak 48, tetapi yang terisi hanya 26. Sehingga 12-nya itu dilimpahkan pada jalur zonasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk siswa-siswi yang diterima sebanyak 352, ini semuanya murni masuk melalui jalur aplikasi atau betul-betul melalui sistem PPDB untuk tahun 2021-2022. Kami perlu meyakinkan kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun sampai saat ini ada anak yang kami terima di luar sistem yang dilaksanakan pada saat PPDB kemarin. Seluruh putra-putri Bapak Ibu yang sudah tergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini, sekali lagi murni masuk melalui sistem PPDB ataupun aplikasi. Di dalam sistem PPDB ini, kami bisa pastikan tidak ada satupun siswa sekali lagi bahwa masuk melalui jalur-jalur yang lain. Kalau ada informasi yang mengatakan bahwa ada yang bisa masuk melalui jalur
pintu belakang pada saat PPDB kemarin, ataupun misalnya ada di antara Bapak Ibu yang merasa bahwa anak atau putra-putrinya bisa bergabung di SMA 2 dengan membayar dana dan lain-lain, ini bisa kami pastikan itu tidak ada. Dan kalaupun Bapak Ibu merasa mengeluarkan dana-dana terkait dengan diterimanya putra-putri Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu artinya telah dibohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini perlu Bapak Ibu kami sampaikan, karena insya Allah 100% sampai hari ini, sekali lagi anak kita masuk melalui jalur yang resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan visi dari SMA 2 Bandar Lampung. Visi SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan, mengingat bahwa visi ini adalah cita-cita besar kita bersama ketika putra-putri kita bisa diterima di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Visi SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Ibu, adalah religius, berkarakter, cerdas, inspiratif. Jadi sebenarnya atau sesungguhnya bahwa kami, keluarga besar SMA Negeri 2 Bandar Lampung, saat ini punya mimpi besar, punya cita-cita besar bahwa seluruh warga SMA Negeri 2 Bandar Lampung harus religius. Artinya terciptanya religiusitas, artinya bahwa putra-putri kita ini harus memiliki pengetahuan keagamaan dan penghayatan kepada agamanya masing-masing. Yang beragama Islam harus memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan melaksanakan segala norma-norma yang telah digariskan oleh agama di dalam agama Islam. Begitu juga dengan agama Kristen, Katolik, kemudian Hindu maupun Buddha, semuanya kami minta atau kami akan tuntut untuk memiliki pengetahuan dan penghayatan terhadap agama yang dianut masing-masing, baik kehidupan ketika anak-anak itu berada di sekolah maupun ketika anak-anak itu berada di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, berkarakter, pengertiannya bahwa akan tercipta kehidupan yang Pancasilais pada seluruh warga sekolah. Anak-anak kami harus memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam karakter yang kita miliki. Sebagai contoh, harus mampu kerjasama, gotong royong, saling harga menghargai, dan lain-lain. Itu semuanya sudah kami sampaikan kepada putra-putri kita, Bapak Ibu. Kemudian, visi berikutnya adalah cerdas. Dalam hal ini kami menginginkan bahwa seluruh warga SMA Negeri 2 Bandar Lampung memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, maupun mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian inspiratif, tentunya kami ingin bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung menjadi sekolah rujukan mengenai pengembangan manajemen sekolah, prestasi warga sekolah, kegiatan pembelajaran, dan lain-lain. Termasuk di dalam hal peningkatan kegiatan kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan terhadap masyarakat. Terkait dengan visi yang sangat besar ini, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sesungguhnya SMA Negeri 2 Bandar Lampung saat ini telah berumur 56 tahun. Waktu yang sangat panjang dan waktu yang sangat dewasa untuk ukuran sebuah lembaga. Nah, terkait dengan bahwa sekolah ini telah sangat dewasa dan sangat panjang dan penuh pengalaman, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa 10 tahun yang lalu SMA Negeri 2 Bandar Lampung, mungkin Bapak Ibu mengetahui semua bahwa seluruh siswa yang kami terima itu rata-rata memiliki kecerdasan yang tinggi, kemudian memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, beberapa tahun terakhir dengan adanya perubahan
ketentuan, beberapa perubahan peraturan-peraturan, tentunya kondisi SMA Negeri 2 Bandar Lampung agak sedikit berbeda. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang sudah kami sampaikan di atas, bahwa tahun ini kami menerima siswa-siswi menggunakan 4 jalur. Jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi. Dan ini berlaku untuk semua sekolah, Bapak Ibu. Artinya bahwa siswa masukan ataupun input SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, sampai dengan SMA Negeri 17 yang ada di Bandar Lampung menggunakan sistem input yang sama atau sistem penerimaan siswa yang sama. Sehingga bisa kami pastikan Bapak Ibu bahwa secara kualitas input mungkin ada sedikit perbedaan dibandingkan input siswa-siswi SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada 10 tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kondisinya seperti itu, tuntutan dari berbagai pihak terhadap SMA Negeri 2 Bandar Lampung, misal dari Dinas Pendidikan, dari para alumni, para orang tua, dan para siswa, tetap menginginkan bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini tetap sebagai SMA negeri yang terbaik di Provinsi Lampung ini. Nah, terkait itulah Bapak Ibu bahwa tentunya kami harus mengambil langkah-langkah supaya apa yang diharapkan oleh berbagai pihak semuanya bisa tercapai atau bisa terwujud. Maka ada 2 hal yang akan segera kami laksanakan dan sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan KBM harus berkualitas, kemudian pembinaan kesiswaan harus berkesinambungan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya masuk pada tataran kegiatan KBM maupun pada kegiatan pembinaan kesiswaan, saya perlu sampaikan terlebih dahulu kondisi ataupun prestasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Mohon Pak Edi ditampilkan. Ya, ini gambaran SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang prestasi SNMPTN, Pak Edi. Slide-nya Pak Edi di SMA Negeri 2. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu, bahwa tahun 2020 kemarin, Bapak Ibu, 2020 kemarin, lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diterima melalui jalur SNMPTN sebanyak 66, kemudian melalui jalur SBMPTN 101, melalui jalur prestasi 12 orang, Bapak Ibu. Ini ketika anak-anak masih dalam posisi normal ataupun kondisi normal sebelum ada pandemi COVID, Bapak Ibu. Dan tahun ini, Bapak Ibu, 2021 yang baru saja beberapa bulan lalu lulus anak-anak kami bersyukur bahwa anak-anak yang diterima melalui jalur SNMPTN sebanyak 78, SBMPTN 152, kemudian jalur prestasi 8. Khusus untuk jalur prestasi ini memang belum semuanya terdata Bapak Ibu, karena sekarang masih berlangsung proses penerimaan, baik di Akpol, kemudian TNI, sekolah-sekolah kedinasan, dan lain-lain. Tapi dari 2 gambaran ini Bapak Ibu, bahwa di masa pandemi, prestasi kami tetap meningkat Bapak Ibu. Sehingga kami mengambil tagline, Semanda dalam masa pandemi tetap harus berprestasi Bapak Ibu. Inilah sebenarnya yang kami lakukan selama 1 tahun terakhir Bapak Ibu. Bahwa kami berjuang dengan segala daya upaya, dengan segala kondisi yang maksimal, posisi pandemi, kemudian dengan input siswa yang terbatas, tapi kami tetap berusaha untuk tampil sebagai sekolah yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, selain data ini, kita juga mendapatkan pengakuan dari lembaga penerimaan mahasiswa baru, dari LTMPT.
Ini pengakuan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu, bahwa saat ini SMA Negeri 2 Bandar Lampung masih menempati ranking pertama di Provinsi Lampung. Kemudian di ranking nasional, kita saat ini tercatat secara rata-rata adalah 277. Ada 10 sekolah yang lain yang berada di bawah kita, Bapak Ibu. Saya ambil 2 saja contohnya, yang di posisi kedua, itu ada SMA Negeri 1 Metro, ranking provinsi 2, kemudian ranking nasional 344, kemudian di Bandar Lampung masih ada SMA Al-Kausar secara provinsi peringkat ketiga, kemudian ranking nasional 385. Ini masih menggembirakan atau betul-betul menggembirakan kepada kami, Bapak Ibu. Kami menggunakan data-data ini, Bapak Ibu, kami menggunakan data-data prestasi yang kami dapatkan ini, Bapak Ibu, ini adalah sebagai modal awal kami untuk menerima putra-putri Bapak Ibu yang selanjutnya kami akan secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai proses, baik pembinaan di dalam kegiatan belajar mengajar maupun pembinaan di dalam kegiatan kesiswaan. Selain data-data ini, Bapak Ibu, kita juga masih punya kegiatan yaitu mengikuti berbagai bentuk perlombaan di masa pandemi ini, dan dari berbagai perlombaan itu kami masih mendapatkan, atau siswa-siswi SMA Negeri 2 Bandar Lampung masih mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Lanjut Pak Edi slide-nya. Ya, tahun ini anak kita berhasil, ada yang mendapatkan medali emas di ajang FLS 2N tingkat nasional, kemudian ada yang mendapatkan medali perunggu di bidang KSN, kalau dulu namanya OSN, Bapak Ibu, kemudian masih mendapatkan berbagai prestasi-prestasi yang lain di berbagai ajang lomba, Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ini adalah prestasi siswa di tahun 2021. Jadi walaupun dalam posisi masa pandemi, Bapak Ibu, anak-anak kita tetap berlatih di dalam berbagai kegiatan pembinaan pengetahuan dan masih mengikuti berbagai kegiatan lomba-lomba. Ini sebagai salah satu contoh bahwa anak-anak kita sekali lagi tetap punya prestasi yang sangat membanggakan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kami perlu sampaikan atau kami fokuskan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung telah memulai kegiatan baik pembinaan kesiswaan maupun pembinaan ataupun kegiatan KBM. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kegiatan KBM kita, Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua, bahwa terhitung tanggal 12 Juli sampai hari ini, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kami sangat berharap bahwa kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan secara tatap muka. Tetapi karena kita sama-sama mengetahui hari ini ataupun saat ini kita masih pandemi COVID, bahkan Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai daerah zona merah, Bapak Ibu, sehingga hari ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan sistem tatap muka. Sehingga kita saat ini baru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Untuk pembelajaran secara daring ini, Bapak Ibu, bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung melaksanakan proses kegiatan dari hari Senin sampai hari Jumat itu secara terjadwal, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya. Ini hari Senin, Bapak Ibu. 10 MIPA 1 itu dimulai dari pukul 7.15 pengarahan kepala sekolah. Jadi setiap hari Senin, sekali lagi 7.15 sampai 8.00 itu pengarahan kepala sekolah. Kemudian pukul 8 sampai 8.20 dilanjutkan dengan mata pelajaran tertentu. Dan terus secara terjadwal berakhir pukul 11.50. Harapan kami Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya di rumah dapat memastikan dan dapat
membantu bahwa anak-anak kita pada hari Senin sampai hari Jumat mereka harus berada di tempat belajarnya atau berada di ruangan tertentu, menggunakan pakaian tertentu, harus mengikuti proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memperhatikan putra-putrinya yang di rumah misalnya, pada jam-jam tersebut, dia tidak mengikuti atau dia tidak membuka perangkat elektronik dari Bapak Ibu yang mengajar, itu bisa dipastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, inilah penekanan secara pokok atau penekanan sangat serius Bapak Ibu, bahwa semenjak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal yang belum bisa ditentukan, proses pembelajaran menggunakan sistem daring secara terjadwal. Jadi Bapak Ibu, kami berharap jangan sampai di jam-jam tersebut anak-anaknya ada yang diminta misalnya mengantarkan orang tuanya ke kantor misalnya. Ada yang diminta mengantarkan orang tuanya bekerja. Atau jangan-jangan ada anak-anak ini diminta oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu di pasar atau di tempat-tempat minimarket misalnya. Kemudian jangan sampai misalnya anak-anaknya ini dibawa perjalanan misalnya keluar kota, tetapi sinyal tidak ada sehingga tidak melaksanakan proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu, bahwa kami mempunyai ketentuan bahwa setiap guru yang mengajar, guru akan mengabsensi siswa. Kemudian akan dicatat kehadirannya Bapak Ibu. Kalau putra-putri kita tidak masuk dari pukul 7.15 sampai pukul 11.50, tidak mengikuti proses pembelajaran sama sekali, sesuai dengan ketentuan, berarti putra-putri Bapak Ibu kita nyatakan mendapatkan ketentuan ataupun catatan sebagai alfa, jadi ketidakhadiran. Kemudian kalau misalnya jam pertama, kedua putra-putri Bapak Ibu ikut di dalam proses pembelajaran, tetapi di jam keempat, kelima tidak ikut proses pembelajaran, berarti putra-putri Bapak Ibu itu kami anggap membolos. Kami punya ketentuan Bapak Ibu, kalau putra-putri kita 3 kali membolos, maka dia dianggap memiliki alfa 1 kali. Nah, terkait dengan proses pembelajaran ini, Bapak Ibu, SMA Negeri 2 Bandar Lampung menggunakan kurikulum 2013. Penggunaan kurikulum 2013, penekanannya bahwa proses pembelajaran itu mengikuti langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah saintifik itu dimaksudkan bahwa putra-putri kita ini harus aktif, kemudian harus mengikuti secara terus-menerus, apakah dia membaca, kemudian membuat ringkasan, menyampaikan gagasan, kemudian menganalisa berbagai persoalan, dan lain-lain. Jadi tidak bisa putra-putri Bapak Ibu tidak ada keaktifan, hanya misalnya mengikuti ulangan ataupun ujian. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Jadi semuanya terpantau bahwa kegiatan dari menit pertama sampai menit terakhir ketika Bapak Ibu mengajar itu bisa kami pantau. Karena sekali lagi bahwa kurikulum yang kita miliki atau yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Kurikulum yang menekankan pada proses Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah proses anak-anak kita. Anak-anak kita harus mengikuti tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung saat ini dengan menggunakan kurikulum 2013, kita menggunakan sistem SKS Bapak Ibu, sistem kredit semester. Sistem kredit semester yang dilaksanakan di SMA agak sedikit berbeda dengan sistem SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Kalau di perguruan tinggi, sistem SKS itu dimaksudkan bahwa mahasiswanya bisa mengambil
beban mata kuliah sesuai dengan IPK yang diperoleh. Tetapi kalau di SMA, pengertian SKS itu artinya bahwa penyampaian materi itu harus disampaikan dengan ketuntasan. Sebagai contoh misalnya, mata pelajaran A, semester ganjil ini ada 5 KD misalnya Bapak Ibu. Istilah KD ini kalau dulu kita mengenalnya istilah bab Bapak Ibu. Misalnya ada 5 bab atau 5 KD. Ketika KD yang pertama telah selesai kita laksanakan, maka Bapak Ibu Dewan Guru itu harus segera mengevaluasi penguasaan materinya apakah sudah selesai, kemudian tugasnya apakah sudah diberikan, kemudian PR-nya apakah sudah dikerjakan, kemudian kalau memang semuanya sudah selesai, maka diakhiri dengan ulangan harian, Bapak Ibu. Ketika ulangan harian sudah dilakukan, maka Bapak Ibu guru memiliki nilai dari anak-anak kita ini pada KD pertama. Nilainya harus sudah lengkap, tidak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung sistem SKS Bapak Ibu, kita menggunakan juga sistem e-raport. Artinya bahwa setelah ulangan harian pertama tadi diselesaikan, setelah Bapak Ibu Dewan Guru memastikan bahwa nilai KD dari masing-masing anak-anak kita sudah ada, maka selanjutnya seluruh Bapak Ibu guru langsung menginputkan nilai KD1 itu ke dalam sistem e-raport kami. Artinya Bapak Ibu bahwa sekarang ini tidak bisa lagi kalau ada anak kita yang menunda-nunda pekerjaannya, kemudian tidak ikut ulangan harian, tidak ikut mengumpulkan tugas, tahu-tahu hanya ikut mid semester misalnya, atau tahu-tahu ikut ujian semester. Itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Atau mengumpulkan tugasnya terlambat Bapak Ibu. Ketika nilai KD1 sudah diinputkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, maka kalau misalnya putra-putri kita terlambat mengumpulkan tugas, maka itu tidak bisa diproses lagi Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan karena banyak kejadian, mungkin putra-putri kita masih terbawa dengan sistem pembelajaran yang ada di SMP, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, dan lain-lain. Setelah waktunya habis, baru mengumpulkan tugas, sehingga tugas itu tidak bisa dikoreksi dan tidak bisa lagi diproses oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Inilah Bapak Ibu yang harus kita samakan persepsi bahwa kami dari sekolah mencoba untuk memberikan proses pembelajaran secara maksimal saat ini secara daring kepada putra-putri kita, maka kami berharap Bapak Ibu yang ada di rumah membantu kami untuk meyakinkan bahwa pada jam-jam tersebut seluruh putra-putri kita ada di tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini juga untuk menjawab anggapan yang keliru dari sebagian orang tua atau sebagian dari anak, bahwa ada anggapan yang menyatakan bahwa seolah-olah SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini seperti topinya pesulap, Bapak Ibu. Kita tahu topi pesulap itu kalau kita masukkan tongkat bisa keluar berupa burung merpati. Kalau kita masukkan benda hitam bisa keluar berwarna merah. Sehingga ada anggapan oleh sebagian orang tua atau sebagian anak, kalau anaknya masuk ke SMA 2, secara otomatis akan pintar, akan cerdas. Itu tidak bisa Bapak Ibu. SMA 2 ini adalah kawah candra di muka. SMA 2 ini adalah tempat untuk memproses. Sehingga kalau anak-anak tidak dapat mengikuti proses, maka kemampuan akademiknya itu tidak bisa meningkat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan beranggapan, ini perlu kami sampaikan, karena dia sudah sekolah di SMA 2, secara otomatis menjadi pintar. Tidak Bapak Ibu. Pintarnya anak-anak kita, kalau dia mengikuti proses pembelajaran secara sungguh-sungguh, mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan oleh Bapak Dewan Guru, kemudian belajar secara mandiri, dan mungkin juga bisa berdiskusi atau menggunakan media-media yang lain, supaya putra-putrinya mendapatkan tambahan masukan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Jadi proses
pembinaan di sekolah itu merupakan perubahan pada diri peserta didik. Kalau peserta didik bisa melaksanakan perubahan sebagaimana yang kita harapkan atau sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, sebagaimana yang diarahkan oleh para orang tua, hanya itu kesuksesan bisa dicapai Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan yang sangat baik ini, hal yang kedua yang perlu kami perhatikan atau yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa selain menyampaikan proses pembelajaran dalam artian untuk mengisi tambahan ilmu pengetahuan kepada putra-putri Bapak Ibu semua, kami juga punya tanggung jawab menyangkut masalah pembinaan karakter Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di dalam visi kami. Pemahaman ataupun proses pembinaan karakter ini Bapak Ibu, ini menyangkut bahwa jika sekolah ini bisa maju, atau jika sekolah ini akan bisa maju, jika siswanya ingin berubah, tentunya siswa kita harus disiplin, harus taat terkait dengan segala aturan-aturan yang ada Bapak Ibu. SMA Negeri 2 Bandar Lampung Bapak Ibu bisa besar, bisa dikenal oleh masyarakat karena selain siswanya cerdas, siswanya juga punya disiplin yang sangat tinggi, kemudian sangat patuh dengan aturan-aturan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan masalah pembinaan kesiswaan ini Bapak Ibu, ini tidak bisa terlepas dari kegiatan proses pembelajaran. Kami perlu sampaikan, kalau putra-putri Bapak Ibu misalnya bolosnya sudah 3 kali atau alpanya sudah 3 kali, maka kami akan melakukan langkah-langkah, yaitu kami akan memanggil putra-putri Bapak Ibu, dan itu akan kami bina. Karena kami punya wali kelas, kami punya guru BK, dan semuanya itu adalah dalam rangka membantu untuk menyelaraskan ataupun untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa-siswi harus taat dengan aturan, harus punya kedisiplinan Bapak Ibu. Ini langkah yang pertama pembinaan kami Bapak Ibu. Setelah dibina Bapak Ibu, selanjutnya akan kami pantau. Kami berharap ada perubahan yang sangat baik. Tetapi kalau ternyata belum ada perubahan yang signifikan, alfa ternyata bertambah, bolos bertambah, tugas tidak dikumpulkan atau tidak mengumpulkan tugas, dan lain-lain, tentunya akan kami bina lagi Bapak Ibu. Kami akan panggil lagi putra-putri Bapak Ibu melalui wali kelas, melalui guru BK. Sekali lagi adalah dalam pembinaan. Pembinaan ini kami berharap sekali lagi bahwa anak-anak kita akan segera berubah, kemudian segera bisa mengikuti aturan-aturan Bapak Ibu. Dipanggil ke sekolah Bapak Ibu, tidak perlu merasakan beban yang berat Bapak Ibu, tapi ini semuanya semata-mata untuk pembinaan dan kebaikan dari anak-anak kita. Kalau misalnya yang hadir di dalam pembinaan itu hanya ibunya saja, kami berharap ketika sudah selesai di pembinaan, ibunya bisa berkomunikasi dengan bapaknya di rumah. Atau bisa misalnya yang datang ayahnya di sekolah, kami berharap ketika pulang ke rumah, ayahnya bisa cerita dengan ibunya. Karena kami sudah memiliki pengalaman dan beberapa kasus ketika ibunya yang datang, sama ibunya justru dilindungi kesalahan anaknya. Ketika bapaknya yang datang, dilindungi, tidak disampaikan kepada ibunya. Nah, sehingga antara bapak ibu tidak saling terbuka terkait dengan kondisi dari anak-anak kita. Itu adalah proses pembinaan yang pertama, Bapak Ibu, dan biasanya kalau sudah dipanggil dalam proses pembinaan pertama, maka nanti akan ada semacam surat perjanjian, Bapak Ibu.
perjanjian pertama itu nanti Bapak Ibu yang menandatangani adalah saya ulangi, adalah wali kelas dan guru BK Bapak Ibu yang menandatangani perjanjian pertama itu. Kami berharap Bapak Ibu, anak kita ini cukup dibina 1 kali saja. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, namanya anak bisa saja. Karena pengaruh dari teman, pengaruh dari orang luar, apa yang kita harapkan tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa saja terulang kembali Bapak Ibu. Ketika pelanggaran terulang kembali, kami akan proses lagi melalui pembinaan berjenjang. Pembinaan pertama, pembinaan kedua, dan bisa saja meningkat pada pemanggilan orang tua yang kedua, Bapak Ibu. Dan diteruskan dengan perjanjian yang kedua. Perjanjian yang kedua itu nanti Bapak Ibu akan ditandatangani oleh wali kelas, guru BK, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu artinya sudah peringatan ataupun perjanjian yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semata-mata adalah untuk meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan kesuksesan itu perlu kedisiplinan, perlu semangat, perlu kerja keras, dan perlu secara bersungguh-sungguh. Tapi kalau ada 1-2 anak yang ternyata setelah dibuatkan perjanjian kedua tidak ada perbaikan, maka pembinaan akan kami lakukan dan nanti akan berakhir pada perjanjian yang ketiga. Ketika perjanjian yang ketiga, Bapak Ibu, maka yang akan menandatangani nanti adalah wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Jadi kalau sudah perjanjian yang ketiga, itu nanti akan ketemu dengan kepala sekolah. Saya berharap justru kalau bisa, jangan sampai putra-putri kita atau Bapak Ibu sampai membuat perjanjian di depan kepala sekolah. Karena kalau sudah membuat perjanjian di depan kepala sekolah, ternyata ke depannya tidak ada perubahan yang signifikan, berarti bisa dipastikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini, kepala sekolah pun tidak mampu untuk memberikan pencerahan ataupun pembinaan kepada putra-putri Bapak Ibu. Nah, kalau sampai kepala sekolah tidak bisa untuk memberikan pengarahan, berarti itu sudah habis. Berarti orang-orang di SMA 2 ini untuk memberikan pembinaan kepada putra-putri Bapak Ibu. Nah, pada saat itu, maka Bapak Ibu sesuai dengan pernyataan ataupun perjanjian yang telah dilakukan, Bapak Ibu bisa memilih sekolah yang lain. Siapa tahu Bapak Ibu ketika dipindahkan ke sekolah yang lain, itu lebih punya kekuatan besar untuk memberikan keyakinan sehingga putra-putri Bapak Ibu justru di tempat yang lain bisa mencapai atau menggapai keberhasilan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa proses pembinaan kepada kami, itu kami lakukan secara terus-menerus Bapak Ibu, itu seiring dengan kegiatan proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sehingga itulah yang harus saya sampaikan, supaya nanti jangan sampai kita saling menyalahkan, seolah-olah kepala sekolah tidak pernah atau memberikan tahu bahwa bagaimana prosedur pembinaan siswaan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bisa jadi kondisi saat ini memang cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Di luaran sana yang namanya isu narkoba, kemudian isu LGBT, isu misalnya kenakalan siswa dan lain-lain juga tetap ada Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu juga bisa memagari kondisi putra-putrinya ketika di rumah, apalagi ini masih dalam posisi pandemi COVID seperti ini Bapak Ibu, bukan kami tidak mengharapkan langsung ketemu dengan putra-putri Bapak Ibu, tapi inilah kondisi yang ada saat ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita nanti akan berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum Bapak Ibu, tentunya ada klausul-klausul dalam hal penerapan tata tertib anak-anak kita di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Bapak Ibu. Jadi itulah sebenarnya Bapak Ibu
harapan kami sengaja mengundang Bapak Ibu pada kegiatan pagi hari ini atau menjelang siang ini, Bapak Ibu, semata-mata bahwa kita sangat mencintai dan kita sangat menyayangi putra-putri kita ini. Kalau kita bersama-sama, seluruh guru, karyawan di sekolah melaksanakan proses pembinaan, kemudian seluruh orang tua melakukan pengawasan maupun pembinaan di rumah, kita juga berharap bahwa masyarakat juga membantu kita untuk mengawasi anak-anak kita di lingkungan tempat tinggal kita, atau orang tua bisa memantau siapa-siapa teman-teman dekat anak-anak kita. Kalau kita bekerja sama secara terus-menerus, Bapak Ibu, insya Allah keberhasilan putra-putri kita ini bisa terwujud, Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa kami berharap bahwa putra-putri kita ini setelah kita bina selama nanti lebih kurang 3 tahun, yang punya cita-cita mau masuk ke Akpol bisa diterima, masuk di TNI bisa diterima, di sekolah-sekolah kedinasan bisa diterima, ada yang punya cita-cita ke UI, ITB, UGM, Unila, dan lain-lain, perguruan tinggi idaman mereka, semuanya bisa terwujud. Dan ini adalah bisa dilaksanakan kalau kita bekerja keras, kemudian kita bekerja sama, kemudian kita sama-sama saling mendoakan supaya putra-putri kita ini betul-betul bisa menjadi putra-putri yang dapat membanggakan orang tua, kemudian dapat membanggakan nama besar sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung, bisa membanggakan bangsa dan negara serta agamanya, Bapak Ibu. Itulah sebenarnya harapan kami di dalam pertemuan ini, Bapak Ibu. Kami sangat senang, kami sangat bersyukur bahwa sampai saat ini ada sebanyak 248 orang tua yang bergabung. Kami sudah sangat bersyukur. Walaupun sebenarnya yang kami harapkan bertemu atau yang bergabung di dalam Zoom meeting ini ada sebanyak 352 orang tua. Jadi artinya masih cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu orang tua yang tidak punya waktu atau tidak berkesempatan untuk mengikuti pembinaan yang kami sampaikan ini ataupun penjelasan-penjelasan yang kami lakukan ini. Jadi terakhir Bapak Ibu, bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung sekali lagi tetap punya semangat walaupun dalam posisi pandemi seperti ini, SMA Negeri 2 Bandar Lampung tetap harus punya prestasi. Kalau misalnya putra-putrinya punya cita-cita misalnya menjadi taruna Akpol misalnya, jangan sampai karena gara-gara pandemi diturunkan, masuk jadi tamtama saja. Ini tidak boleh. Yang tadinya punya cita-cita mau masuk ITB, hanya gara-gara pandemi anaknya banting setir, misalnya cukup masuk di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandar Lampung saja. Ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Kita harus berjuang sekuat tenaga, kita harus berjuang secara bersama-sama bahwa pandemi ini adalah sebagai mungkin hanya sekedar ujian yang diberikan oleh Tuhan, diberikan Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat kita bertahan dan seberapa kuat kita untuk tetap mengawal putra-putri kita ini sekali lagi untuk menjadi putra-putri yang terbaik. Saya kira itu sementara Bapak Ibu, nanti kami akan membuka ruang ada tanya jawab. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf. Sementara saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparan visi misi sekolah, terutama diperpendek tadi dikhususkan terkait dengan visi dan bagaimana pembinaan kesiswaan yang insya Allah akan dilakukan oleh SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Mudah-mudahan insya Allah dicatat oleh Bapak Ibu, terrecord ya. Materinya juga sudah saya kirimkan Bapak Ibu di room chat, nanti bisa Bapak Ibu ambil datanya ya, termasuk juga terkait dengan penjelasan seragam ada di situ ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab,
Saya agak terlewat nih tadi. Biasanya kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya ingin share screen sedikit terkait dengan biodata Bapak Kepala Sekolah biar supaya lebih mengenal kira-kira begitu. Mohon izin Pak Hindra. Monggo Pak Indra mau menyampaikan atau saya yang menyampaikan? Silakan disampaikan Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan terkait dengan data beliau supaya Bapak Ibu juga lebih mengenal. Nama beliau Haji Hendra Putra SPD MPD, tempat tanggal lahir beliau Bumi Waras Krui, jadi di pesisir barat, 3 Juni 1968. Kira-kira sekarang 53 tahun ya Pak ya. Insyaallah. Kemudian alamat beliau di Jalan Nunyai, Gang Manggis, Kaflinga, Raja Basa, Bandar Lampung. Keluarga beliau, istrinya bernama Haji Senaina Dewi Nurul Jannah. Beliau dikaruniai 3 anak, laki-laki semua Bapak Ibu. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi guru di SMA Arjuna tahun 91 sampai tahun 2000. Lalu di tahun 96 sampai 2010 beliau sebagai guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Lalu di tahun 2010 sampai 2014 beliau menjadi kepala sekolah SMA Dharma Bangsa karena langsung diperintahkan, langsung di SK-kan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian 2014 dan sampai 2017 beliau kembali lagi menjadi guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian kepala SMA Negeri 2 SMA Negeri 5 Bandar Lampung 2017 sampai 2020, dan di tahun 2020 tepatnya bulan April beliau menjadi kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi waktunya belum lama, baru 1 tahun lebih begitu ya Bapak Ibu. Prestasi kerja beliau sebagai salah seorang guru berprestasi nasional tahun 2004 dan juga kepala sekolah berprestasi nasional tahun 2013. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat. Nanti kita akan lebih mendalami sesi ini dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan. Di satu sudah ada yang bertanya terkait dengan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi terkait misalnya ketika tidak hadiran atau tugas-tugas yang dilakukan oleh Nah, itu satu. Kita buka dulu 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, raise hand boleh. Atau langsung bersuara juga boleh. Kami persilakan Bapak Ibu. Halo, kedengar ya, Dek? Ya, Bu Alia ya. Orang tua dari Ananda Alia. Silakan Ibu. Alia. Halo, mohon maaf suaranya kurang, mohon diperkuat Ibu. Saya orang tua Selamat pagi. Halo, suaranya belum terdengar Ibu. Suaranya belum terdengar Ibu. Mohon izin. Lanjut aja dengan yang lain dulu ya Pak ya. Oh iya baik Bu. Atau boleh di chat dia di kolom chat Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Saya orang tua dari Anissa Dwika Pratiwi, 10 MIPA 3. Saya mau tanya tentang buku paket, apakah dipinjamkan? Kalau memang dipinjamkan, kira-kira kapan kita bisa ambil? Begitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami tampung terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Alia Aprilina Azizah, Bu. Assalamualaikum. Iya Bu, coba lanjut. Silakan Bu. Selamat pagi, tadi dan staf guru yang saya banggakan. Di sini saya hanya ingin bertanya Pak, kan di dalam masa pandemi ini kan anak-anak mengikuti daring ya Pak ya. Kadang-kadang karena di Belum ada. Natar ya, daerah Natar, saya belum bisa untuk memasang wifi Pak, karena Indihome-nya itu nggak ada. Indihome-nya itu nggak ada, dan ini terkendala kadang-kadang kuota akses itu kayak kemarin mengerjakan tugas itu ya hampir terlambat berapa menit ya Pak, sementara waktunya ini kan diperuntukkan untuk ada statement bahwa harus mengerjakan tugas-tugas jam sekarang gitu. Saya itu mau menanyakan jika seandainya tugas itu terkendala dengan kuota atau lemot Pak, apakah bisa ada toleransi ya Pak ya, toleransi untuk anak saya Pak, karena saya ini Pak Natar itu bisa masang wifi Pak, karena jalurnya itu ada, katanya jalurnya belum ada dan penuh. Apakah yang memberikan tugas kepada anak saya itu ada toleransi berapa jam atau bagaimana ya Pak ya kalau ada kendala seperti itu. Begitulah yang bisa saya tanyakan untuk saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami persilakan terlebih dahulu nanti untuk Bapak Kepala Sekolah menjawab. Sekaligus ada pertanyaan di room chat ini Pak Hindra terkait dengan LKS, terkait dengan biaya SPP. Ini ada tadi pertama kaitannya dengan buku paket, lalu Ibu tadi kaitannya dengan bila pengerjaan tugas terkendala. Ya karena daring ini dan lain bagaimana kira-kira kebijakan sekolah terkait 3 LKS, keempat terkait dengan SPP ini Pak Indra. Kami persilakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Cukup jelas suaranya Pak Edi? Ya Pak, silakan. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan pertanyaan masalah buku paket. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung sesungguhnya sudah menyiapkan seluruh buku paket. Dan buku paket itu biasanya kami pinjamkan per semester Bapak Ibu. Jadi tidak per minggu atau per bulan. Kami sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu sudah ingin mendistribusikan buku paket itu Bapak Ibu. Tetapi karena kemarin itu adanya pengumuman bahwa kita ada PPKM level 4. Jalan raya saja di-skat, kemudian tidak diperkenankan, bahkan sekolah sempat diminta untuk ditutup, maka kami belum bisa membagikan itu Bapak Ibu. Kami berharap bahwa kita akan lihat perkembangannya hari Senin lusa Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan PPKM-nya akan berakhir tanggal 2. Kalau misalnya di tanggal 2 atau tanggal 3 Agustus sudah dimungkinkan untuk kami menjadwalkan mungkin secara bertahap, maka anak-anak ini akan kami buatkan jadwal dan kami akan undang ke sekolah untuk dipinjamkan buku paket Bapak Ibu.
buku paket yang kami pinjamkan seluruh bidang studi yang ada Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar, insya Allah sekali lagi pekan depan ketika tidak ada lagi PPKM yang disematkan di Kota Bandar Lampung akan segera kami distribusikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait masalah WiFi yang tidak ada di daerah atau di sekitaran rumah orang tua Alia tadi. Ini terus terang kami nggak bisa menjawab secara tuntas ini Bapak Ibu kalau masalah misalnya IndiHome nggak ada di sekitaran lingkungan Bapak Ibu, mungkin satu-satunya yang bisa dilakukan mungkin Bapak Ibu bisa membeli modem Bapak Ibu, bisa membeli modem, dan ini menjadi kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan penyediaan WiFi ini. Sekali lagi kita belum bisa memastikan Bapak Ibu sampai kapan berakhirnya pandemi ini, dan sehingga nampaknya saat ini keberadaan WiFi ataupun apakah menggunakan modem dan lain-lain ini menjadi hal keharusan Bapak Ibu. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan toleransi kalau misalnya tugasnya terlambat, sebenarnya toleransinya itu ada Bapak Ibu, tetapi mohon betul anak-anaknya juga bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Gurunya. Kita berharap bahwa jangan sampai tugas itu LMS. bisa terlambat. Apakah ada notifikasi nggak ke orang tua? Bisa terlambat atau materinya sudah berlanjut dengan KD yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, sehingga sekali lagi diharapkan toleransinya itu jangan sampai tugas atau PR dan lain-lain itu bisa dikumpulkan ke guru bidang studinya melebihi penilaian dari KD yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi tetap ada toleransi Bapak Ibu. Mungkin bisa dipastikan kalau seminggu pasti masih bisa Bapak Ibu. Dan sekali lagi mohon bisa mencari jalan keluarnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di kolom chat ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah SPP, biaya pembangunan dan lain-lain. Ini mohon maaf betul Bapak Ibu, hari ini kita belum bisa berbicara masalah SPP maupun berbicara masalah bangunan dan lain-lain Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu kami sudah punya program-program sudah sangat detail Bapak Ibu yang kami siapkan di bulan Juni sebelum tahun pembelajaran dimulai. Pada saat itu kami berharap bahwa awal tahun pembelajaran ini kita sudah melaksanakan atau sudah dapat melaksanakan proses tatap muka Bapak Ibu. Tetapi karena tatap mukanya nggak bisa dilaksanakan, berarti program itu tetap harus kami revisi kembali, dan selanjutnya setelah kami revisi, kami nanti akan berkomunikasi dulu atau akan koordinasi dulu dengan pihak komite Bapak Ibu. Dan setelah nanti kami berkomunikasi dengan pihak komite dan Dinas Pendidikan sudah mengizinkan bahwa kita menyampaikan program secara langsung kepada orang tua, maka pada saat itu kami baru bisa menyampaikan secara resmi Bapak Ibu terkait dengan besaran biaya SPP maupun uang pembangunan Bapak Ibu. Tetapi mungkin secara garis besar Bapak Ibu kalau sudah ditanyakan masalah SPP maupun uang pembangunan, kalau uang pembangunan sudah dipastikan tidak ada Bapak Ibu, karena mulai tahun kemarin uang pembangunan itu tidak ada, jadi 0 rupiah, yang ada hanya bayaran bulanan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ketika kita menginginkan bahwa anak-anak kita atau prestasi yang didapatkan lebih daripada kakak-kakak kelasnya, berarti program-program itu minimal sama seperti tahun sebelumnya. Syukur-syukur kalau programnya bisa lebih lagi, karena tantangannya pasti akan lebih besar. Nah, ketika programnya minimal sama seperti tahun sebelumnya, mungkin nanti juga keputusannya akan minimal sama seperti katakanlah bayaran yang sudah disampaikan oleh kakak kelasnya yang sekarang sudah naik ke kelas 11. Tetapi secara resmi, secara rinci, sekali lagi Bapak Ibu, kami belum bisa menyampaikan di
forum ini, karena sekali lagi kami belum ketemu lagi dengan pihak komite untuk mengkoordinasikan apakah program-program itu layak dilaksanakan atau tidak. Setelah nanti koordinasi, kemudian setelah izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, baru bisa kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir untuk membahas masalah hal-hal yang ditanyakan tersebut. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Pak Hendra, mohon izin Pak Hendra, ada beberapa pertanyaan terkait dengan di room chat-nya juga ini. Nanti terkait dengan Linang Manajemen Sistem, insya Allah kami mintakan kepada Pak Muklis untuk bisa menjawab. Ini ada masukan dari Pak Sarwo Edi. Terima kasih Pak, insya Allah kami perhatikan. Jadi Bapak Ibu terkait dengan buku paket, pembagian buku paket ini, bagian perpustakaan ini insya Allah sudah menyiapkan. Jadwalnya juga sudah siap. Tetapi karena masa pandemi, mohon maaf masa PPKM ini, jadi sementara kita tangguhkan, kita tunda. Ya nanti insya Allah masukannya Pak Sarwo Edi kami terima kasih. Nanti bisa jadi dibarengkan dengan foto ya, foto pelajar. Tetapi nanti kami lebih jelasnya menunggu arahan kembali pemerintah ya Bu, apakah sudah boleh atau tidaknya untuk pekan ke depan. Kemudian terkait dengan bertanya apakah di kelas 2 nanti diatur lagi muridnya Pak Hendra seperti yang kelas 11 ini. Kemudian terkait dengan juga dengan KKM begitu. Dua hal ini kali Pak Hendra terkait dengan learning management sistemnya, notifikasinya nanti Pak Muklis yang menjawab. Monggo Pak Indra silakan terkait dengan kelas 2 apakah diatur dan termasuk KKM-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait dengan penempatan kelas, sebenarnya pada waktu MPLS kemarin kami sudah sampaikan kepada putra-putri kita Bapak Ibu bahwa untuk kelas 10 ini prinsip pembagian kelasnya kita menggunakan sistem keseimbangan saja Bapak Ibu. Seimbang dalam artian kami menyeimbangkan antara jumlah putra-putri di kelas-kelas tertentu. Kemudian kami juga membuat kebijakan jangan sampai di kelas tertentu itu berasal dari anak-anak SMP sebelumnya, SMP-nya yang sama. Tetapi semuanya betul-betul kita distribusikan secara merata terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin sekali mengganti nama kelas sebenarnya Bapak Ibu. Karena kelas kami sekarang itu kan menggunakan kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 sampai MIPA 8. Kemudian IPS-nya 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3. Kami sebenarnya kepengen mengganti namanya itu seperti waktu anak-anak kita di TK gitu Bapak Ibu. Nama kelasnya itu misalnya pakai nama bunga-bunga atau nama-nama pahlawan gitu. Nah, tetapi di Dapodik Bapak Ibu ternyata nama-nama seperti itu nggak bisa gitu. Tetap harus berurutan pakai istilah 1, 2, 3. Nah, sehingga untuk kelas 10 ini kami berharap Bapak Ibu jangan menganggap bahwa kalau dia berada di kelas misalnya mohon maaf 10 MIPA 8 misalnya, menganggap itu lebih rendah dibandingkan 10 MIPA 7 atau lebih rendah dari 10 MIPA 2 atau lebih rendah MIPA 1 atau sebaliknya. Jangan sampai yang berada di 10 MIPA 1 merasa lebih hebat dibandingkan 10 MIPA 3. Lebih hebat dari 10 MIPA 4. Jadi semuanya dibuat secara berkeseimbangan Bapak Ibu. Dan benar ketika nanti naik ke kelas 11 kami baru akan atur berdasarkan prestasi yang dicapai oleh putra-putri kita ketika mereka di kelas 10 ini Bapak Ibu. Dan ini sudah kami mulai tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi tahun kemarin banyak saat ini yang duduk di kelas 11 MIPA 1, waktu di kelas 10-nya dia duduk di kelas 10 MIPA 7, 10 MIPA 5 dan seterusnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu mohon kami diberikan semacam kepercayaan, termasuk putra-putri kita juga diberikan kepercayaan dan diberikan semangat
silakan berjuang secara maksimal di kelas 10 ini. Kalau memang nanti di kelas 11-nya menginginkan misalnya di kelas 11 MIPA 1 atau di 11 MIPA 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu orang tua termasuk anak-anaknya yang saat ini berada di kelas 10 MIPA 1, kalau misalnya nanti mereka nilainya dikalahkan oleh kelas-kelas yang berikutnya, jangan memaksakan diri bahwa anaknya tetap harus bertahan di kelas 11 MIPA 1. Jadi kita ingin ciptakan atmosfer berkompetisi Bapak Ibu. Tapi kompetisinya yang sehat. Betul-betul nanti di kelas 11 kami akan urutkan berdasarkan nilai yang didapatkan ketika mereka berada di kelas 10 ini Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat di semester 1 dan semester 2. Saya kira itu Bapak Ibu untuk masalah pembagian kelas dan masalah pengaturan kelas ketika nanti naik di kelas 11. Terkait KKM, Bapak Ibu, untuk kelas 10, kami menggunakan KKM 75, Bapak Ibu. Jadi kelas 10 ini KKM-nya 75, jadi target nilai yang harus didapatkan oleh anak-anak kita adalah 75. Ketika nanti di kelas 11, kami akan lihat kondisinya. Ketika di kelas 11 nanti berdasarkan pertimbangan, apakah input siswanya menjadi lebih baik, kemudian materinya memang mungkin lebih sulit, atau bisa saja sarana prasarananya bisa lebih diperbaiki, bisa jadi KKM-nya itu akan ada perubahan. Tetapi bisa juga tidak kalau misalnya dari ketiga variabel tadi kondisinya tidak jauh berbeda. Saya kira demikian, Ibu atau Bapak yang menanyakan masalah KKM. Masih ada Pak Edi yang perlu di ini kan? Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya karena diinformasikan terkait dengan foto untuk kartu pelajar ya, apakah harus memakai sepatu hitam. Kemudian usul dibuat grup orang tua ini. Mohon Pak pencerahannya. Baik, Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan pakaian seragam, Bapak Ibu, terkait dengan sepatu dan lain-lain, ketika daftar ulang kemarin dilakukan, kami sudah menyampaikan informasi-informasi ini, Bapak Ibu. Hari Senin pakaiannya apa, Selasa sampai Jumat. Termasuk sepatunya harus hitam. Harus hitam. Nah, itu pengumuman itu kami sampaikan kalau kegiatan tatap muka sudah bisa dilakukan. Jadi kalau kegiatan tatap muka sudah dapat dilakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu, walaupun saat ini belum bisa dilakukan, kami tetap memberlakukan ketika kegiatan KBM melalui Zoom meeting, anak-anak harus menggunakan pakaian seragam yang ada dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya memang pakaian seragam SMA 2 sudah ada, langsung dipakai. Kalau misalnya belum ada, ya tolong menggunakan pakaian yang layak, misalnya apakah pakaian-pakaian waktu di SMP yang mereka miliki. Yang kami tidak bolehkan kalau mereka istilahnya mungkin hanya sekedar pakai baju tidur dan lain-lain ketika mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Terkait dengan pertanyaan apakah waktu foto nanti harus menggunakan sepatu hitam, maka jawabannya kalau memang sudah ada sepatu hitam silakan dipakai, tetapi kalau misalnya belum ada, silakan dipakai yang ada saja dulu, tetapi tolong tetap disiapkan Bapak Ibu bahwa sesuai dengan peraturan kita, sesuai dengan ketentuan kita, bahwa anak-anak kita harus menggunakan sepatu berwarna hitam secara total. Jadi tidak boleh misalnya talinya berwarna lain atau ada merek-mereknya muncul dengan warna-warna yang lain, itu tidak boleh Bapak Ibu. Saya kira itu sudah menjadi ketentuan kami dan itu sudah berlangsung sangat lama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk keperluan kalau hanya sekedar keperluan foto, silakan gunakan yang ada, tetapi kalau memang sudah ada warna hitam, gunakan hitam. Kemudian kalau sudah ada pengumuman nanti bahwa pelaksanaan KBM tatap muka harus dilakukan,
seluruh ketentuan pakaian seragam harus digunakan, Bapak Ibu. Saya kira demikian, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya, penjelasannya. Terkait dengan Learning Management System, saya persilahkan kepada Pak Muklis untuk bisa menjawab selaku Wakakurikulum. Baik, terima kasih Pak Edi. Sorry Pak, kecilin volume speaker. Baik, terkait dengan tadi pertanyaannya adalah notifikasi ke orang tua Bapak Ibu ya. Sampai saat ini kita masih menggunakan LMS-nya itu Google Classroom, dan jadi menggunakan fasilitas dari Google dengan alamat atau domain yang dimiliki sekolah. Nanti pada waktunya kita akan bermigrasi menggunakan domain yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu domain belajar.id atau .id. Pada dasarnya, jika Bapak Ibu orang tua ingin juga sama mendapatkan notifikasi, bahkan bisa melihat nilai dan feedback yang diberikan oleh guru, jika Bapak Ibu memiliki perangkat yang berbeda dengan yang ada di siswa dengan anaknya, silahkan di-login-kan saja menggunakan akun yang sama gitu. Jadi akun yang sama yang di-login dipakai dengan siswa di perangkatnya, Bapak Ibu gunakan juga login di perangkat Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada tugas dari gurunya, maka perangkat yang Bapak Ibu gunakan akan mendapat notifikasi yang sama dengan yang Ananda Bapak Ibu gunakan. Ketika nanti guru sudah menilai, kemudian biasanya kan dikembalikan. Ketika Bapak guru sudah menilai, kemudian mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik, Ananda Bapak Ibu sekalian, nanti sama juga notifikasinya akan masuk, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengontrol bahwa Anandanya itu mengerjakan tugas atau tidak. Kemudian ketika sudah mengerjakan tugas, mengumpulkan absensi dan yang lain-lain, dikembalikan tidak sama gurunya, dan seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu, nanti jika ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Pada intinya silahkan login menggunakan akun yang sama yang digunakan oleh siswanya gitu, sebagai fungsi kontrol. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Indra, ada pertanyaan di room chat itu terkait dengan kalau siswa ada yang pindah dari IPA ke IPS, apakah bisa? Termasuk juga apakah ada kelas akselerasi kalau yang sekarang kita sebut SPDT, siswa proyeksi SPDLT, siswa proyeksi lulus 2 tahun, atau sebelumnya kita sebut dengan KBC, kelompok belajar cepat. Kami persilakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Edi. Yang pertama masalah pertanyaan terkait dengan pembagian kelas jurusan IPS. Untuk kelas jurusan IPS sama Bapak Ibu perlakuannya. Jadi sekarang kita masih menggunakan sistem keseimbangan. Ketika nanti mereka naik ke kelas 11, maka pengelompokan kelas di kelas 11 nanti sesuai dengan prestasi yang didapatkan anak-anak kita di jurusan IPS di kelas 10-nya. Jadi perlakuannya sama, baik IPA maupun IPS. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa pindah dari IPS ke IPA atau sebaliknya? Ini bisa kami pastikan, ini tidak bisa Bapak Ibu. Yang jurusan IPS tidak bisa pindah ke IPA, atau IPA tidak bisa pindah ke IPS. Kecuali hanya ada satu Bapak Ibu, yaitu pada saat PPDB kemarin ada kesalahan teknis, yaitu siswa yang berasal dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan pada waktu PPDB kemarin ada sedikit persoalan terkait dengan ranking paralel di SMP 2. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu supaya tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif. Pada saat PPDB kemarin, pihak SMP Negeri 2 Bandar Lampung menyampaikan surat peringkat
dari sekolah mereka itu sebanyak 16 siswa, Bapak Ibu. Kemudian itu tidak bisa kita terima karena sesuai dengan aturan bahwa yang bisa diterima itu hanya peringkat 10 besar saja, Bapak Ibu. Kemudian di hari yang ketiga muncul dari SMP bahwa peringkat 10-nya ada, yaitu nomor 1 sampai 10. Sehingga pada saat itu ada anak membawa surat keterangan itu, langsung kita proses. Tetapi di hari berikutnya ada surat yang baru, peringkat 10 besar dari SMP 2, tetapi memuat nama anak yang berbeda, Bapak Ibu. Karena seperti itu kami klarifikasi kepada pihak SMP 2, surat mana yang yang sifatnya resmi. Karena sempat ada 2 kali, Bapak Ibu. Dan terakhir, ada, saya lupa nama siswanya, apakah namanya Cika kalau nggak salah. Oh ya, Cika. Cika itu ada di peringkat ketiga, Bapak Ibu. Tetapi di surat yang hari pertama, hari kedua, namanya tidak ada. Pada waktu si Cika mendaftar, Bapak Ibu, sistem IPA sudah ditutup. Tetapi anaknya tetap ingin masuk ke IPA. Karena nilainya cukup tinggi, maka kami izinkan dia masuk melalui IPS dulu. Kemudian setelah kami konsultasi, yang bersangkutan kita pindahkan ke kelas IPA, Bapak Ibu. Jadi kepindahan ke kelas IPA itu murni itu adalah kesalahan teknis. Dan selanjutnya kami pastikan tidak ada yang bisa pindah dari IPS ke IPA atau IPA ke PS. Yang boleh pindah sekolah dari SMA 2 ke SMA yang lain. Saya kira itu untuk masalah pindah kelas, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan akselerasi, Pak. Pertanyaan akselerasi, Bapak Ibu. Dulu namanya akselerasi, kemudian berubah nama menjadi kelompok belajar cepat, kemudian terakhir menjadi namanya diubah lagi menjadi siswa proyeksi lulus 2 tahun, Bapak Ibu. SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebenarnya menyelenggarakan program ini, Bapak Ibu. Tetapi semenjak masa pandemi, ini nggak bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Karena perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa dasar perekrutan siswa proyeksi lulus 2 tahun ini adalah berdasarkan hasil penilaian tatap muka yang dilakukan oleh seluruh Bapak Ibu guru bidang studi di semester 1. Apakah yang bersangkutan itu memang terkategori siswa yang mempunyai kecepatan di dalam belajar atau tidak. Nah, dengan adanya pandemi, tepatnya mulai tahun kemarin, kita tidak bisa memilih siapa sebenarnya anak-anak yang bisa masuk kelompok belajar cepat ini, Bapak Ibu. Sehingga tahun kemarin, dalam hal ini anak-anak kita yang sudah naik kelas 11, program ini tidak bisa kami lakukan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan tahun ini, Bapak Ibu? Awalnya kalau seandainya proses tatap muka bisa kami lakukan dari bulan Juli ini, itu akan kami buka, Bapak Ibu. Tetapi karena ditunda masih tetap menggunakan sistem daring, itu belum bisa kami lakukan. Kami akan melihat sampai awal Oktober, Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai awal Oktober, proses pembelajaran secara daring sudah bisa berubah atau bisa kembali lagi menjadi proses tatap muka, maka kami punya waktu 2 bulan untuk mengamati apakah putra-putri kita ini bisa masuk dalam program siswa proyeksi lulus 2 tahun atau tidak. Tetapi kalau seandainya proses pembelajaran tatap muka belum juga bisa dilakukan di awal Oktober, Bapak Ibu, maka kemungkinan besar program siswa proyeksi lulus 2 tahun atau yang dulu dikenal oleh orang tua kelas akselerasi, itu tidak bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Bapak Ibu, mudah-mudahan tertangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Hendra. Pertanyaan dari Bapak Ibu, insya Allah dijawab oleh beliau dengan jelas. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Ibu Aziza atau orang tuanya Alia, terkait dengan jilbab atau seragam sudah disampaikan di materi yang saya kirimkan, atau juga waktu itu sudah diprintkan di saat MPLS ya Bu, daftar ulang kalau tidak salah. Jadi memang jilbabnya ya sesuai dengan
seragamnya ya. Jadi kalau OSIS ya warnanya putih kira-kira begitu. Tadi sudah saya screen juga dan di materinya juga ada. Kemudian terkait dengan vaksinasi, sekedar informasi, minggu yang lalu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara Bincang Sehat seputar COVID ya, Bapak Ibu, karena ini bagian dari usaha sekolah untuk menjaga kesehatan ini, pendidikan kesehatan kepada keluarga besar SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terkait dengan kalau guru-guru insya Allah sudah divaksin semua 2 kali begitu ya, karena memang pelaksananya juga di SMA Negeri 2, seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA negeri, swasta, dan juga SMK negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung. Jadi insya Allah sudah, tetapi memang informasi dari alumni kami yang juga menjadi dokter, kemarin menjadi narasumber, itu memang sedang dalam proses penelitian ya Bapak Ibu terkait dengan vaksinasi untuk pelajar. Memang di beberapa provinsi yang lain sudah, seperti Jawa Barat kalau kita baca di media massa sudah, tetapi di Lampung kita belum mendapatkan informasi. Nanti kami akan pelajari, mencari informasi kembali. Ini ada, apakah itu sepatu guys, bisa sepatu ular kecil? Ya nanti terkait hal yang seperti itu nanti bisa disampaikan terkait dengan kepada guru ya Bapak Ibu, termasuk juga toleransi mengerjakan tugas. Nanti insya Allah juga biasanya setiap guru akan melakukan kontrak belajar Bapak Ibu di awal pembelajaran terkait dengan penilaiannya, bagaimana kehadirannya harus seperti apa gitu, termasuk juga pembelajaran kita kanan daring ini memang menggunakan Google Meeting ya Bapak Ibu, tapi juga insya Allah dikomunikasikan baik secara tugas maupun Google Meet. Jadi ini ritmenya insya Allah disesuaikan, karena kita tahu sama-sama bagaimana pembelajaran ini tentu menghabiskan kuota ya, mau tidak mau Bapak Ibu. Dan ini insya Allah sudah diberikan arahan, instruksi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk guru-guru bagaimana melakukan keseimbangan lah kira-kira begitu. Sehingga proses pembelajarannya tetap bermakna tanpa kemudian istilahnya menjadi kendor. Dan insya Allah semangat kami pembelajaran melayani Ananda ini dengan maksimal Bapak Ibu. Ini sudah waktunya, gimana Pak Indra? Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau kita cukupkan? Mungkin sedikit aja Pak Edi, terkait ya, itu ada pertanyaan masalah pembentukan grup kelas. Oh iya. Kalau pembentukan grup kelas kalau nggak salah memang sudah berjalan Pak Edi. Sudah berjalan. Kemudian itu ada pertanyaan terakhir, pertanyaannya ada kelas tambahan atau ada di luar jam belajar. Iya. Ini perlu saya sampaikan bahwa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sesuai dengan aturan yang ada, tidak dibenarkan lagi menyelenggarakan yang namanya pelajaran tambahan atau les dan lain-lain di sekolah. Kalau di rumah itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Jadi les, pelajaran tambahan dan lain-lain di sekolah itu tidak ada Bapak Ibu. Demikian Pak Edi. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Bapak Ibu, sepertinya ini kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, saya tadi kalau tidak salah ada konfirmasi dari Pak Hamzah. Mohon izin, apakah Pak Hamzah, Wakil Ketua Komite, jadi bergabung? Cukup Pak, cukup. Oh, Pak Hamzah mau silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup. Gimana Pak? Cuma mau bertanya Pak Kepala Sekolah, Pak Hendra. Dulu kita pernah bincang-bincang komite sama Pak Kepala Sekolah bahwa SMA 2 ke depan ini akan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara bertahap lah, melihat kondisi. Dulu kita sampaikan
kalau mungkin memang siswa ini ada komunikasi bahasa Inggris 1 hari dalam 1 minggu. Jadi itu mulai diterapkan. Pertanyaannya, kapan kita mulai terapkan, Pak? Karena infonya kata OSIS katanya sudah mau diterapkan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Silakan Pak Hendra menanggapi. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Bapak Ibu, beliau ini adalah wakil ketua komite kita, juga alumni SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Ibu. Dan ada putra-putrinya, ada putranya di SMA 2 Bandar Lampung. Terkait dengan pertanyaan Pak Hamzah, ini mungkin belum bisa saya jawab secara gamblang Pak Hamzah, karena formatnya kita belum tahu ini suasana pandemi seperti ini. Kalau misalnya kita buat program harus misalnya minimal 1 hari menggunakan komunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Lagi-lagi formatnya belum bisa kita pastikan secara gamblang gitu. Tetapi kalau itu sifatnya untuk kebaikan dan sifatnya itu adalah sebagai program untuk memberikan nilai tambah kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Bandar Lampung, pada prinsipnya insya Allah kita akan laksanakan. Tapi kapan dilaksanakan, sekali lagi Pak Hamzah, saya belum bisa jawab secara gamblang. Lagi-lagi bukan mengkambing hitamkan pandemi, tapi inilah kondisi kita yang sekarang, Bapak Pak Hamzah. Saya kira demikian Pak Hamzah dan Pak Edi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Indra atas tanggapannya dan terima kasih kepada Pak Hamzah yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut bergabung di Parenting Day, silaturahim dan pemaparan visi misi sekolah dan pembinaan kesiswaan untuk terutama wali murid atau orang tua siswa kelas 10. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan mohon informasi ini dijadikan dasar makin mendapatkan informasi yang lebih utuh bagi Bapak Ibu dalam proses ke depannya kita nanti bekerja sama bagaimana mendidik anak kita bersama. Di sekolah ini menjadi tanggung jawab kami, anak didik kami. Di rumah tentu juga menjadi tanggung jawab memang seutuhnya oleh Bapak Ibu sehingga ini terjadi komunikasi yang baik insya Allah gitu. Hal-hal yang sifatnya kedepannya bisa nanti didiskusikan, disaringkan dengan wali kelas ya Bapak Ibu. Sesi untuk pemaparan Bapak Kepala Sekolah sesi ini kami cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Kemudian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada moderator yang telah memoderatori kegiatan pada warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita tutup secara bersama-sama acara pada siang pagi menuju siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada pertanyaan. Kalau saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu gimana kira-kira kalau chat terakhir penegasan yang nggak tuh itu. Baik Pak Herwan, insya Allah 10 IPA 6 nanti kami sampaikan kepada wali kelasnya. Kebetulan wali kelasnya tadi karena ada kepentingan mendadak, ya sangat urgen, izin live. Nanti kami sampaikan kepada Pak Arif Mariata untuk dibuatkan grup wali kelas, grup orang tua dan wali kelas. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Izin live Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.